selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya, mau rauli kesu, tangan tidak boleh diangkat, harus tetap berada di dalam air, tidak bergantian orang, lebih efektif pada saat meremas. Bahan biosaka dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok pada saat membuat pada saat membuat, tidak sendiri-sendiri. Artinya gini, ini satu komposisi itu untuk 5, untuk 2,5 itu kebutuhan satu tank hanya sekitar 5 mili. Satu tank itu 5 mili. Ini di sini lengkap. Makanya kalau 2,5 itu untuk berapa hektar? Kan jangan gawe wong 5 bareng belajar, engkau dibagi sepotol-sepotol. Karena kenapa Pak harus irit seperti itu? Biosaka kalau berlebihan gosong Pak. Jangan gosong. Iya, harus pas. Yang kelima, meremas rumput tidak boleh menggunakan blender. Mesin ditumbuk, tetapi harus menggunakan tangan. Orang ini di blender, bah. Karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup. Sebagaimana halnya yang membuat cincau lah ya. Sehingga biosaka tidak bisa dibuat pabrikan atau diperjualbelikan karena semua petani bisa membuat sendiri. Yang keenam, peremasan dilakukan sampai ramuan homogen. Ramuan homogen itu warnanya sudah berubah. Yang tadinya bening jadi warna tergantung. Kalau kemarin Pak Salikum bikin pakai daun sirisida, daun apa, ketemunya agak hitam Pak Lurah. Tapi nanti jenengan pakai yang warna pink kayak gini, airnya berubah berbeda. Pakai yang warna hijau saja, nanti airnya akan berbeda. Tuh. Biosaka disebut homogen karena menyatu antara air dengan saripati tumbuhan atau daun. Untuk larutan mencapai homogen pada waktu kisaran 10-20 menit. Yang ketujuh, ciri-ciri visual pada biosaka disebut homogen, tidak mengendap, jadi tidak ada patinya. Merata homogenitas dalam botol mulai dari bagian atas, tengah, bawah. Tidak timbul gas, artinya tidak ada fermentasi. Tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin. Jadi di atasnya kelihatannya kayak banyune kayak cincine. Pasti nanti kelihatan. Berwarna hijau, biru, merah sesuai dengan warna rumput yang digunakan. Jadi ukuran homogen tidak ada kaitannya dengan warna biosaka. Bagi biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun. Ini jenengan bikin sendiri, disimpan 5 tahun. Tapi buat apa ya Pak? Oh jenengan gak 20 menit bisa langsung tinggal ya? Ngapain disimpan 5 tahun ya? Ngesek-ngesek inggon gitu kan. Yang kedelapan, kepekatan ramuan biosaka diukur menggunakan alat total dissolved solid atau TDS. Kalau jenengan beli harganya sekitar 25.000. Itu kecil, kayak tester, kayak test pack kecil. Jadi dia ketahuan ada kekentalan campuran biosaka berapa ppm, itu ketahuan. Itu beli di online sekitar 25.000. Tapi nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Yang selanjutnya, ramuan biosaka disaring menggunakan alat saringan tadi, dimasukkan ke dalam botol jerigen menggunakan corong. Genang-genang corong Pak. Iya. Ini Bu. Ngotek. Aduh, tahu ya. Genang-genang corong lo ya. Oke, yang penting alatnya sama ya. Namanya berbeda. Oke, sepakat. Yang 10, ramuan biosaka bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan dosis dan jadwal penyemprotan. Sedangkan sisanya dapat disimpan. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Untuk diketahui, ramuan biosaka tidak membahayakan bagi manusia, hewan, dan tanaman. Itu tidak meracuni. Nah, sih oke banget. Nanti jenengan baca sendiri, kita belajar langsung aja ya. Insya Allah belajar sendiri nanti. Nah ini perlu saya sampaikan ya dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki. Tadi maaf per liter. Ini 40 berarti segini. Ini kan 200. Ini 220. Kalau dibagi 40 berarti seperempat ya, bagi 5 berarti ya, seperempatnya ya. Iya, dibagi 5 ya, untuk 40 bagi 5 ya. Berarti kurang lebih segini. Ini air segini. Air segini untuk 1 tank. 16 liter. Untuk aneka kacang umbi 30 mili. Jadi untuk kacang-kacangan, misalkan jenengan kacang panjang atau bawang merah, itu lebih
Kurangi. Syukur-syukur jenengan punya alat ukur di rumah ya, gelas ukur ya. Ini ngene bae apa ngene putune. Itu lebih praktis, maksudnya lebih yakin karena ukurannya. Nah, ini untuk 1 hektar lahan sekali aplikasi 2 sampai 4 tangki sprayer. Tuh. Nah, ini untuk padi umur 7 sampai 10 HST dilanjutkan 7 kali semusim. Ini dalam padi, ini tanpa ini ya. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman. Jadi nyemprotnya itu jenengan bukan nyemprot ke tanaman, ini perlu di garis bawahi. Untuk biosaka jenengan nyemprotnya ke langit. Bukan ke tanamannya. Di atas tanaman, nggak boleh kena langsung tanaman, apalagi sampai basah kuyup. Itu akan gosong. Ya. Ini penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut. Kabut itu yang kabut, lebih kabut. Minimal 1 meter di atas tanaman. Kalau misalkan padi kira-kira 1 meter di atas tanaman, jenengan semprotan menghadap ke atas. Nozzle-nya menghadapnya ke atas, bukan menghadap ke bawah. Gini. Angger nozzle sing muncul mengarep ya, misalkan mengarep orang mengisor ya, berarti nyemprotnya emang dhuwur. Tidak boleh diulang. Ketika jenengan nyemprot tidak boleh baleni kayaknya kurang galengan kayak ketone mau kurang yakin te baleni, enggak boleh. Kenapa kok ini serba enggak boleh? Karena Pak Ansar menyampaikan bahwa biosaka kalau berlebihan nanti gosong. Padahal ini kan dari daun ya, tapi gosong Pak, karena overdosis. Jadi jenengan sekali jalan, terus balik lagi ke yang belum disemprot, tapi di atas ya. Nah, ini penyemprotan cukup dari atas pematang dengan setik atau pegang semprot dapat diperpanjang 2-3 meter. Aplikasi biosaka, ini tadi saya sampaikan di depan, efektif bila dibuat dan diaplikasikan di lokasi hamparan in situ atau bahan rumput daun sekitar. Tidak boleh impor dari Jawa Timur, dari Blitar ya. Masalahnya karena bukan penyakit TBC ya, itu nggak boleh. Cara efektif aplikasi maksimal 20 km dan untuk lahan yang sudah berat atau tidak sehat harus lebih dekat lagi. Tuh ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ini Mas Yanto tolong saya bantu ya ke sini untuk praktek. Yang praktek ini ada mau berapa praktek semua Mbak? Nambah Mas Bahtiar ya, nambah 10 menit ya waktunya ya. Pertama tuangkan air ke sini Mas, satu aja lah simulasinya ya. Dibuka kira-kira 2,5 ya, kira-kira 2,5 liter atau setengah daripada ember baskom ya Bu ya. Oh iya. Oke, ini air sumur Bu, bukan air mineral. Lah tambah lagi. Oke, tambahkan air sudah. Oke, sudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ambil satu-satu Mas. Kira-kira dicampurkan jadi satu genggam. Ini nih. Ambil 5 bahan. Nah, sedikit-sedikit. Nah, ini sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah, ini sedikit. Ya, sedikit. Oke, pakai saya. Nah, pakai saya sedikit, terus kianya sedikit. Kayak apa godong apa ya? Kayak kelandingan apa ya? Oh iya salah tekan. Oke sedikit. Terus ini sedikit. Terus ini sedikit. Ya bisa kegemannya jenengan urung? Hah? Aja ditekuk jangan ditekuk. Oke. Coba Mas diakan ke teman-teman. 1 genggam ya. Tangan kiri memegang pangkalnya. Nah, bongkotennya ya sini Mas, sini jenengan. Oke. Tangan kiri memegang pangkalnya. Oke, resik tangannya, Bok. Oke. Kemudian bismillah dulu. Dongane pokoknya sing angel-angel. Yes, bismillah dulu ya. Bismillah, masukkan ke dalam air. Sudah, semuanya tangan kanan juga sama. Ya. Pertama diremas, yang remas tangan kanan,
terus muter, ya. Diremas, muter kebalikan gini. Tangan kiri masukkan gini aja. Bentar. Tarik ke tepi, ke belakang. Ini. Nah, ke belakang, diremas, tangan kanan meremas, set, terus muter ke sini. Dilepas tangan, terus muter. Nah, gini. Misal, ini praktek ya. Nanti tidak boleh dicampur ya. Dua tangan nggak boleh campur ya. Jadi diremas, tangan kanan meremas, puter melawan arah jarum jam. Lagi puter. Nah, tapi tangannya nggak boleh naik, kudu kemelem terus, putar terus sampai 20 menit. Nah, terus puter. Nah, ya, remas lagi, puter lagi. Iya, remas lagi, puter lagi, remas lagi, puter lagi, muternya gini, sing seksi. Nah, ser gitu. Ya, sampai akhirnya muter, jangan berhenti sampai 20 menit. Nah, terus diremes gitu, kayak meres santan. Meresnya kayak meres santan. Terus ini. Silakan kalau mau praktek silakan ambil air. Nah, diremas, puter melawan jarum jam, terus. Nah, gini. Putarnya sini, sini. Sok, ambil air silakan untuk praktek. Kurang gue tangannya sih mambang. Dipepetkan ke sini. Dipepetkan ke sini, ge. Peres, putar, gini. Diputar bajunya. Yang diputar airnya. Diremas, lepaskan, putar, ge. Remas, lepaskan. Terus ngomong apa nih? Diremas Pak, diremas tapi lepaskan. Kue aja kayak kue, diremas Pak. Orang meresik kue, itu yang salah Pak. Ini diremas, lepaskan, airnya diputar. Diremas, lepaskan. Kue kok nggak ngeremes ke seron, pengaruh Pak. Meresep biasa santai, kayak meres yo. Pakai proses. Untuk sayuran berbeda lagi. Iya. Ya. Orangnya warnanya semakin berubah apa enggak? Semakin hari semakin berubah. Kepekatannya semakin naik. Wes jadi. Jajal perbandingan. Warna itu yang saya hormati, mungkin itu dari saya. Nanti kalau panjenengan pengen lebih ahli, karena filosofi daripada pendidikan seperti ini Bu, pembelajaran. Ketika kita hanya melihat, pasti kita hanya ingat. Tapi ketika kita mendengar, bisa saja lupa. Tapi ketika kita melihat, mendengar, kemudian melakukan, kita akan jadi ahli. Makanya dari itu, jenengan harus melakukan, nanti coba. Ini kemarin saya testimoni di tempat Pak Sipur. Pak Sipur itu siapa bikin kakangnya doyot sing wong putih ya, nandut duren. Nyowawuh Pak Sipur, Pak Pur gue kawin dheweke urung bisa nyambung wit duren. Sampai siki bisa nyambung wit duren. Dan kemarin saya sempat debat, ada satu pohon duren yang dia tidak aplikasikan biosaka. Saya berdebatnya gini, wit duren nang pojokan ngisor sanding wit pring, kenapa godongnya kusem berbeda dengan 9 duren yang lain? Dia bilang gini, itu satu pohon yang tidak dikasih biosaka, jadi daunnya itu lebih kusam, tidak mengkilat. Tetapi kalau yang diaplikasikan biosaka berbeda. Itu. Tapi saya masih tetap debat, artinya debat gini, bisa jadi itu beda varietas.
tapi ternyata wong sing nyambung bae sipure dewek ya tetap ngeyel karena itu kan hasil dari buah tangannya dia yang nyambung. Jadi 5 orang atau kelompok tani atau di lingkungan apa silakan hubungi PPL wilayah. Kalau Pak Zauri di sini kan PPL-nya Pak Zauri atau japri ke saya boleh. Sekali lagi ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.